Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, terutama manusia, adalah tujuan hidup kita ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita ini beribadah. Makanya disebut Abdullah, hambanya Allah. Yang namanya hamba ya nurut. Hamba sahaya itu adalah bekerja untuk majikannya. Nah, kita ini adalah hambanya Allah. Disuruh untuk beribadah. Ibadah yang kita kerjakan ini itu akan menghasilkan pahala. Dan pahala ini adalah tiket kita untuk bisa masuk ke surga. Namun ibadah yang kita kerjakan apabila ingin mendapatkan pahala, itu syaratnya ada dua. Syarat mutlak ada dua. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Apabila ditambah-tambah atau dikurang-kurang, maka ini yang sering dikumandangkan sama orang-orang salafi adalah perbuatan bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah. Nah, yang bid'ah ini adalah ibadah yang berkaitan dengan syarat, ya, yang maksudnya ada ada tempatnya, ada waktunya, kemudian ada bilangannya, ada caranya. 4 ini. Sekali lagi, pertama yang ada tempatnya, kemudian apa lagi? Bilangannya, kemudian apa tadi? Caranya, nah, kemudian waktunya. Ya, tempat, waktu, cara, bilangan. Nah ini nggak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada bilangannya, tidak terkait dengan cara yang tertentu, maka kita boleh beribadah dengan apapun juga. Contohnya umpama baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersolawat selalu kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, salawat ini kepada Nabi Muhammad adalah ijazahnya itu langsung dari Allah Ta'ala. Artinya kita mau baca salawat berapapun boleh. Berapapun boleh. Bilangannya terserah. Mau 1000, 2000, 3000, 4000 boleh. Nah, itu sholawat. Tapi masuk di dalam sholat nih, mau wajib, mau sunnah, kita baca sholawat itu ada di tasyahud akhir dan ada di tasyahud awal. Kalau tasyahud awal sunnah ab'ad, kalau tasyahud akhir adalah sunnah. Mohon maaf, kalau tasyahud awal adalah sunnah ab'ad, kalau tasyahud akhir adalah rukun sholat. Nah, ketika masuk di rukun sholat tadi, bacaan sholawat itu nggak boleh dirubah. Kenapa? Karena memang seperti itu bacanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, umpamanya ya. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu begitu model bacaannya. Dalam riwayat yang lain ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi
wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu di situ bacaannya memang seperti itu. Tidak boleh kita rubah umpama baca tasyahud akhir kita baca salawatnya salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salam. Batal sih kita. Mengada-ngada namanya. Nah, jadi dalam ibadah yang ada berwaktu, ada berbilang, ada apa itu? Apalagi tata caranya ada. Nah, tempatnya ada. Ini nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, namanya bid'ah namanya. Berangkat haji, kita berhaji. Orang berhaji ke Mekah sana, mengelilingi Ka'bah, datang ke Arafah, dan seterusnya rangkaian haji yang wajib dan rukun dan wajib itu seperti itu aturan mainnya. Itu bertempat, ada berwaktu, ada berbilang, ada bercara. Nih, makanya kata Nabi khudzu manasikakum anni, ambillah tata cara haji dariku ini. Kalau ada orang berangkat haji, kita nggak usah berangkat haji ke sana. Kita berangkat hajinya cuman di Ka'bah di Balikpapan bikin mana mau di mana ternyata asrama haji, kita keliling Ka'bah di situ. Nggak sah. Atau ada orang tawafnya di Ka'bah juga, tawafnya cuman 5 kali aja tawafnya. Nggak sah. Atau bikin 8 kali, ya 8 kali kelebihan. Ya. Nah begitu tuh. Salat kita tidak sejauh-jauh lah ke Mekah ya. Salat 5 waktu umpama, ada berwaktu, ada berbilang rakaatnya. Apalagi ada bertempat, ada tata caranya. Tempatnya, waktunya apa? Waktu maghrib sekian, waktu isya dan seterusnya ada. Ada berbilang, bilangannya ada. 3 rakaat maghrib, isya, zuhur, asar, 4 rakaat, subuh umpama 2. Tidak boleh umpama, aku lagi senang nih, salat subuhnya jadi 4 rakaat, enggak sah. Aku lagi malas, salat subuhnya 1 rakaat saja, oh enggak sah. Ya kan ya, ada berbilang, ada berwaktu, ada bertempat, tempatnya di tempat yang bersih. Enggak boleh salatnya umpama di tempat yang najis, enggak sah. Nah, ini nih 4 hal tadi nih. Bertempat, berwaktu, berbilang, apalagi satunya tadi itu? Tata caranya. Ini harus sesuai nih. Kalau dirubah-rubah, ditambah, dikurang, maka ibadah tadi menjadi ibadah yang bid'ah. Itu yang dilarang Nabi. Tapi selain yang tidak berbilang, tidak berwaktu, tidak bercara, tidak bertempat, bebas kita. Baca sholawat di luar sholat, bebas. Kita mengaji, cara mengajinya, metodenya apa? Bebas. Ini orang mengaji di Balikpapan ini khususnya. Ada metode ummi, ada metode apa lagi tuh? Qiraati, ada metode macam-macam. Bebas. Ya, bebas. Tapi ketika praktek Al-Quran, membaca Al-Qurannya harus sesuai dengan tajwid. Panjang pendeknya, tata cara mengajinya. Nah begitu tuh. Bahkan lagu pun ada caranya. Tidak boleh ya lagu wayang dimasukkan ke cara ngaji. Ngaji pakai lagu wayang. Heboh semuanya. Nah, seperti itu tuh modelnya. Jadi kita kembali, syarat yang pertama kalau ingin diterima alias ibadah tadi menghasilkan pahala adalah ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ditambah, tidak dikurang. Yang ibadah itu apa tadi ya? Mempunyai tempat, mempunyai waktu, mempunyai bilangan, mempunyai tata cara. 4 hal ini tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian yang kedua, kalau ibadah itu ingin menghasilkan pahala, maka
kita beribadah tadi mesti tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu kita beribadah hanya Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan ikhlas ini kata ulama tasawuf terbagi menjadi 3 tingkatan. Ikhlas ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ikhlasul awam. Ikhlasul awam itu adalah ikhlasnya orang kebanyakan. Ini orang-orang seperti kita ini. Tapi ikhlas, dapat pahala. Cuman ya tadi pahalanya tingkatan orang awam, tingkatan ekonomi. Bagaimana itu? Ikhlasul awam, kata ulama, ikhlasnya orang awam itu adalah dia beribadah mengharapkan ridhonya Allah, tapi juga mengharapkan balasan di dunia. Ini minta balasan di dunia dan akhirat. Ini potongan kita ini tuh begitu tuh. Kalau seandainya amalan itu berkaitan dengan rezeki, dengan uang, itu biasanya rajin kita ngamalin tuh. Kenapa kita baca surat surat Waqiah? Karena Nabi kan Nabi memberitahukan bahwa siapa yang membaca Waqiah maka terbebas dia daripada kefakiran. Kita diiming-iming dulu nih. Ini kata Nabi, kalau kamu mau kaya jangan miskin, baca Waqiah. Rajin kita Waqiah baca. Coba kalau seandainya Waqiah itu tidak ada fadilahnya, mungkin kita ini malas baca. Surah Yasin, Yasin lima quri'ala. Kenapa kita baca Yasin? Karena Yasin itu adalah akan Allah kabulkan dengan niat apa yang kita baca dengan Yasin tadi. Apalagi Tabarak untuk menghapus dosa. Orang Bahari mengatakan supaya di alam kubur itu tidak ada siksa. Kita baca itu. Kenapa? Karena ada iming-imingnya. Nah, orang yang niat seperti itu, apakah ikhlas? Iya, ikhlas. Tapi ikhlasnya orang awam. Kenapa kita nggak baca surah surah Muzammil, surah Mudaththir, surah Amma dan sebagainya dan seterusnya? Padahal kan sama-sama Al-Quran tuh. Tapi yang kita rutinkan Yasin, Waqiah, Tabarak setiap malam, karena di situ ada fadilahnya. Nah, ketika ada orang mengharapkan membaca surah-surah tersebut dan mengharapkan fadilahnya, itulah tingkatan ikhlasnya orang awam. Nabi tahu tuh kita ini memang pemalas. Kalau kita nggak diiming-imingin, itu malas kita beribadah. Ibu-ibu tuh kalau pengajian, kalau gurunya tuh memberikan amalan, kata gurunya, ini ibu-ibu amalan untuk mudah mati husnul khotimah. Itu ibu-ibu tuh malas bacanya. Tapi kalau kata gurunya ini amalan untuk mendatangkan rezeki, apa guru amalannya? Ayat 1000 dinar. Langsung baca itu. Apa guru bacaannya itu? Berapa kali bacanya? Detail itu ditanya, diamalkan itu. Padahal gurunya nggak kaya-kaya juga. Ya nggak seperti itu tuh. Nah, itu. Ini ikhlasnya orang awam. Yang kedua kata ulama, ikhlasul khawas. Ikhlasnya orang yang khusus. Ya kalau ibarat tingkat itu kelasnya kelas bisnis. Kelas bisnis kan? Di tengah nih. VIP. Bagaimana itu? Itu mereka yang beribadah mengharapkan balasan akhirat, tidak mau, artinya tidak menggubris balasan di dunia. Dan ini kalau ada sudah makam seperti itu bagus, sudah tinggi dah. Dan sahabat memang seperti itu kalau beribadah. Mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka minta didoakan sama Nabi. Untuk apa? Ya Rasul, doakan saya mati di medan perang.
Ya Rasul, doakan saya agar saya mendapatkan termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Ya Rasul, doakan saya agar saya bersamamu terus di surga. Seperti itu. Tidak pernah sahabat datang, ya Rasul, doakan saya. Kenapa? Kata Nabi, saya miskin, doakan saya jadi orang kaya. Nabi sahabat nggak pernah nanya begitu. Nggak minta seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita datang ke guru, datang ke kiai, minta banyu, apa nih kata guru? Anu guru supaya lancar dagangan lah. Ini mobil, jual mobil 3 bulan kada bergerak-gerak mobil dari tempatnya. Ah itu kita. Ini guru berjualan, nah jualan warung nggak anu sedikit pelanggan. Kita datangnya begitu. Nabi, sahabat datang kepada Nabi nggak pernah begitu. Kenapa? Karena tingkatan para sahabat sudah masuk di sini. Ikhlasul khawas, tingkatan orang yang khusus. Bisnis, kelas bisnis, enak sudah itu. Ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad dengan matanya yang copot, matanya copot, ini copot mata ini. Di perang Uhud, dia bawa matanya. Nah, ya Rasul, mata saya copot. Kata Nabi apa? Kalau kau bersabar, kamu masuk surga. Kalau kau sabar, kau masuk surga. Apa sahabat ini bilang? Ya Rasul, surga itu di akhirat. Sekarang ini saya kepingin mata saya kembali. Kata Nabi, kenapa? Kenapa kau minta matamu kembali? Kata sahabat ini, supaya aku bisa melihat engkau ya Rasul. Kalau aku buta, aku nggak bisa melihat engkau. Apa nikmatnya di dunia ini kalau tidak bisa melihat engkau? Coba lihat, sahabat minta datang kepada Nabi, minta dikembalikan matanya, bukan supaya jadi ganteng dan sebagainya, enggak, supaya bisa melihat Nabi. Nah, padahal Nabi sudah nyanyi, kalau kamu sabar di surga, kata sahabat, surga di akhirat ya Rasul. Dan aku memang pasti kepingin itu, tapi aku di dunia ini kepingin mataku kembali supaya bisa melihatmu. Kata Nabi, sini matamu. Diambil, dicomot tuh mata, dikembalikan ke lubangnya, diludahi sama Nabi. Sembuh itu mata. Ludahnya Nabi, kalau ludah kita bertambah itu.